Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab karena mereka menulis berdasarkan karangannya sendiri. Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Benarkah Alkitab itu adalah karangan orang-orang Kristen? Lalu kemudian itu ditetapkan menjadi kitab. Saya akan menanggapi pernyataan dari Ustadz Nababan. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Kitab ini kitab suci orang Nasrani. Kata Al-Quran, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, alias dengan karangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini kitab suci kami datangnya dari Tuhan. Padahal karangan sendiri. Oke, celakalah para penulis Alkitab. Karena mereka menulis Alkitab itu berdasarkan karangan mereka sendiri. Benarkah demikian? Bahwa Alkitab itu adalah karangan manusia? Pak Ustadz Nababan, saya harus beritahu Anda bahwa Alkitab itu merupakan firman Allah. Itu bukan yang dibuat atau dikarang-karang oleh penulis Alkitab. Anda boleh mengatakan bahwa itu adalah karangan manusia, dan Anda boleh mengatakan celakalah, celakalah, celakalah. Tapi saya mau bilang kepada Anda, apakah ada penulis Alkitab yang celaka? Tidak ada. Tapi justru mereka rela itu mati demi Alkitab. Yang celaka tidak ada. Mengapa? Karena kami percaya bahwa Alkitab itu adalah benar-benar firman Allah. Dan kami pun sebagai orang percaya tidak akan menambah, mengurangi sedikit pun. Saya mau membacakan satu ayat firman Tuhan bagi Anda. Dalam Wahyu 22 ayat yang ke-18. Begini dikatakan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Kami juga tahu bahwa kalau ada yang menambah-nambahin saja, itu Tuhan akan kasih malapetaka. Jadi kami orang Kristen itu tidak mungkin menambah atau mengurangi ayat kami. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu. Karena ada sanksi dari Tuhan. Akan ada malapetaka yang dari Tuhan. Sehingga ketika Anda mengatakan celakalah penulis Alkitab. Karena mereka mengarangnya, menambahinya. Pak Ustadz, Anda lupa injak rem. Sehingga lewat terus. Anda lupa injak rem, Pak Ustadz. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa kami orang Kristen, kami konsisten dengan firman Tuhan. Kami tidak pernah merubah seperti yang dituduhkan. Bahkan ada yang mengatakan di amandemen, emangnya Alkitab itu undang-undang? Kami tidak akan menambah-nambah karena Alkitab itu sudah sempurna. Karena Alkitab itu sudah sempurna, maka tidak ada lagi yang perlu ditambah, tidak ada lagi yang perlu dirubah, tidak ada lagi yang perlu diamandemen. Tetapi kami menerjemahkan Alkitab itu ke berbagai-bagai bahasa. Mengapa kami tidak hanya membaca Alkitab bahasa Yunani dan Ibrani? Karena apa? Kami mau Alkitab itu dibaca oleh semua bangsa di muka bumi ini. Itulah sebabnya termasuk Anda, Pak Ustadz. Anda bisa membaca Alkitab yang bahasa Indonesia itu. Paling tidak, walaupun Anda menanggapinya dari sudut pandang yang berbeda, paling tidak Alkitab itu sudah dibaca oleh banyak orang, termasuk Anda. Semoga Pak Ustadz Nababan, Anda tidak lupa injak rem. Salam, Tuhan Yesus memberkati.